Geger, geger, geger. Kabar mengejutkan datang dari selebgram cantik yang sempat viral karena aksi joget Papi Chulo di aplikasi TokTok, Chandrika Chika. Chika ditangkap polisi bersama 5 orang lainnya terkait kasus penyalahgunaan narkoba pada Senin lalu. Bukti yang kita amankan, pouch liquid ini kita sudah uji ke laboratorium forensik dan hasilnya memang positif mengandung ganja. Tersangka sudah kita lakukan tes urin dan hasilnya semuanya positif. Chika pun terancam hukuman 4 tahun penjara. Jauh sebelum penangkapan tersebut terjadi, ternyata pada tanggal 16 Mei 2022, Hart Gumai telah memberi himbauan untuk Chandrika Chika yang kabarnya akan berhadapan dengan masalah hukum. 7 bulan dari sekarang Chandrika Chika nanti akan berhadapan dengan permasalahan yang terkait masalah hukum. Yang terkait masalah hukum. Yang terkait masalah hukum. Aduh, lagi-lagi prediksi itu tidak meleset. Kira-kira gimana sih cerita selengkapnya? Tetap di Pagi-Pagi Ambyar, geger. Selamat pagi Sobat Ambyar. Pagi-pagi Ambyar. Sekali lagi kita sangat menyayangkan ketika ada seorang public figure yang ditangkap karena kasus narkoba. Ingat, siapapun yang menggunakan narkoba yang menjadi korban itu bukan hanya diri sendiri tapi keluarga. Ya. Tapi ya, sekarang tuh beritanya tuh makin marak ya narkoba itu ya. Betul. Makin bertambah bukannya makin berkurang gitu ya. Dan itu bisa merusak masa depan apalagi masih muda. Tapi kita juga berharap semoga tentu saja ini bisa menjadi pembelajaran sekaligus pengingat bagi yang lainnya, bukan hanya selebriti tapi juga masyarakat pada umumnya ya. Insyaallah. Tapi tertangkapnya Chandrika Chika ini kabarnya sudah pernah diprediksi oleh seorang ahli prediksi bernama Hart Gumai. Begitu detail dan juga berani dan juga lantang menyebut nama Chandrika Chika saat itu beberapa waktu yang lalu, menyebut bahwa dia akan tersangkut kasus hukum. Kok bisa tahu? Apa alasannya dan gimana dia bisa memprediksi semua itu? Di Pagi-Pagi Ambyar kita hadirkan Hart Gumai. Gumai. Udah segeran ya. Selamat pagi, apa kabar? Gumai sini, let's go. Gumai di Pagi-Pagi Ambyar, semakin sehat ya. Terima kasih banyak sudah kembali ke Pagi-Pagi Ambyar. Ini prediksinya selalu benar. Kemarin katanya di belakang aku sempat dengar Gumai sempat bisik-bisik, tahu nggak Dewi Persik tahun ini katanya nikahnya 4 kali katanya gitu. Suka bener loh prediksi Ya dia. benar 4 kali, kalau aku nikah berarti yang keempat ya. Gumai, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Udah menyediakan waktunya datang ke sini. Kita senang banget, kalau kemarin datanya kan pucet kan. Ya. Sekarang alhamdulillah. Udah Makin segar. Sekarang pucat banget, bibirnya glossy banget. Makan goreng. Gumai, boleh silakan duduk ya Silakan Gumai. duduk. Ini kita akan berbicara mengenai prediksi kamu yang lagi-lagi tepat, tidak meleset. Bahkan kamu saat itu, kita juga bisa lihat di tayangan tadi, kamu menyebut dengan gamblang nama Chandrika Chika. Dia akan tersangkut lagi kasus hukum. Ya. Kok bisa begitu Kok bisa tepat? terjadi lagi gitu. Ya, qadarullah ya, wallahualam. Memang udah kehendak Tuhan. Kalau waktu itu kan saya udah sampaikan ke Chandrika Chika, tapi memang tidak secara langsung, karena memang tidak pernah ada kesempatan untuk temu, dan belum jodohnya. Jadi melalui media, televisi, udah saya sampaikan Chandrika Chika, tolong dikurangi, dirubah kebiasaan buruk dan lain-lain. Kalau enggak nanti ketemu dengan kasus kriminal yang melanggar norma pemerintah, norma agama. Aturan hukum ya, Ya, itu yang kamu sampaikan. Tapi kamu kan biasanya tuh selalu pakai inisial, inisial ini, inisial itu. Tapi kenapa saat Chandrika Chika nggak pakai inisial, kamu langsung sebut Chandrika Chika saat itu? Saat itu memang kebetulan lagi bahas tentang Chandrika Chika. Chandrika Chika, terus kebetulan ada salah satu orang di depanku itu lagi nanya, nanti ke depannya Chandrika Chika gimana nih? Nah, terus langsung dapat penglihatan. Oke. Dapat penglihatan. Kita mau kasih lihat dulu, ini sekedar flashback, ada prediksi dari Hart Gumai tentang Chandrika Chika. Dihadapi oleh Chandrika Chika, ini akan berujung baik-baik saja. Ya, tidak akan ada masalah. Konflik terakhir, Chandrika Chika sudah diperiksa oleh Polres Metro Jaya terkait kasus Putra Siregar. Nah, nanti di depannya masih banyak kasus-kasus lain ya yang sehubungan dengan hukum yang akan dihadapi oleh Chandrika Chika.
7 bulan dari sekarang Chandrika Chika nanti akan berhadapan dengan permasalahan yang terkait masalah hukum. Lagi. Kalau sekarang hukum karena Putra Siregar dan lain-lain, lebih kurang 7 bulan ke depan artinya menuju akhir tahun, Chandrika Chika akan berhadapan dengan permasalahan lagi, dan permasalahan ini permasalahan hukum. Aktivitas-aktivitas yang banyak melanggar norma-norma agama, ya, aturan-aturan pemerintah, ya. Oke, itu prediksi kamu di tanggal 16 Mei 2022. Kamu menyatakan bahwa kurang lebih 7 bulan lagi Chandrika Chika akan lagi-lagi tersangkut kasus yang berhubungan dengan pelanggaran aturan hukum. Yang artinya kalau 7 bulan dari bulan Mei 2022 itu harusnya adalah bulan Desember. Kalau kurang lebih setidaknya Januari atau Februari 2023. Tapi ini sudah sepertinya 2 kali 7 bulan ya. Betul. Apakah yang maksudnya 7 bulan dari Mei 2022 itu kasusnya Putra Siregar atau ada kasus lain termasuk kasus yang ini? Sebenarnya kalau menurutku kasus yang ini, cuman memang kalau dari aku kadang meleset di bulan, meleset di tanggal, meleset di hari, gitu. Wallahualam. Jadi apa yang kulihat, aku juga kadang bertanya-tanya. Kalau lagi ibadah tanya sama Allah, ya Allah, ini gimana segala macam bla bla bla. Ternyata memang meleset, tapi sudah ketentuannya untuk terjadi. Jadi kalau misalkan aku bilang 7 bulan ke depan selebritis inisial K rame diperbincangkan, penyanyi senior menikah kedua kali akan ramai diperbincangkan di selebritis Indonesia. Bisa saja nanti kalau dari sekarang 7 bulan ke depan berkurang, bisa jadi 5 bulan ke depan, 5 bulan bisa jadi lebih. Gitu. Itu yang K itu bersama penyanyi dangdut apa penyanyi pop? Lebih ke pop. Tapi dangdut juga bisa deh. Ini prediksi baru nih maksudnya? Prediksi baru. Oh, prediksi baru. Oke, inisial K akan menikah 7 bulan lagi. Maksud kamu gimana? Bukan menikah. Belum spesifik, tapi akan ramai diperbincangkan. Oh, ramai diperbincangkan. Ya, Oke. Nanti kita bahas itu ya. Kita kembali ke Chandrika Chika. Kalau kamu bisa dengan spesifik bahwa Chandrika Chika, nama tuh Chandrika Chika akan kembali berurusan dengan hukum karena melanggar aturan hukum, sehingga kamu mengingatkan untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan dia yang buruk. Mau nanya dong, kok bisa sedetail itu? Apakah ada bisikan orang dalam? Datangnya dari mana gitu? Kok bisa maksudnya? kepala Apakah karena gitu? memang Benar lagi memprediksi sama dia, atau memang ada orang atau dalam lagi yang memberitahu diam, gitu? atau lagi ada orang dalam? Maksudnya orang dalam Ada kamar, sahabat. kau bisikin dalam rumah, Iya. nanti dia akan Atau gini mungkin loh. jinnya Enggak ada, gimana maksudnya? Kalau aku sih percaya sama seseorang, bukan seseorang, sama hal goib Iya. yang mencepukanku. Jadi orang bilang, Gumai siapa sih yang ngasih tahu info bocoran dari mana? Memang cepuku kuat. Oke. Dan cepuku ini nggak akan terlawan oleh siapapun, Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya cepu adalah orang yang kasih tahu Maksudnya gitu. memberikan bisikan itu gitu. Betul. Karena aku nggak pernah berilmu, tidak pernah bertapa. Insya Allah, alhamdulillah. Jadi memang aku langsung dapat dari Allah. Itu cepuku. Oke, Gumai, ketika prediksi kamu itu tepat terjadi, misalnya seperti kasusnya Chandrika Chika, ketangkep tuh, apa yang dalam pikiran kamu sih saat itu? Saat itu ya kaget. Pertama kaget. Kedua, aku kan selalu berdoa semoga semua yang aku lihat hal-hal buruk, hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Ya. Kalau sudah terjadi ya sudah, berarti memang pertama sudah kehendak Tuhan, kehendak Allah. Kedua, manusia kadang lalai. Mungkin dia lalai, dia lupa. Khilaf. Oke. Kita mau kasih lihat ini satu artikel karena kemarin orang tua dari Chandrika Chika sudah mampir ke pihak polisian dan juga memohon untuk asesmen, untuk rehabilitasi. Chandrika Chika dan kawan-kawan jalani asesmen pasca orang tuanya ajukan permohonan rehabilitasi. Gumai, kan untuk tuntutan atau juga bisa jadi ini sampai dengan 4 tahun penjara ya. Tapi kan melakukan asesmen yang artinya ada permohonan rehabilitasi. Iya. Prediksi kamu, apakah permohonan rehabilitasi Diterima. pada akhirnya akan dikabulkan pihak polisian? Kalau menurutku diterima. Ya, Chandrika Chika nanti akan lepas, insya Allah akan lepas dari hal-hal kebiasaan buruk yang sudah dia lalui. Terus dengan pemberitaan yang sekarang ini tidak, insya Allah bukan berarti jalan untuk menjatuhkan dia, tapi bersiap-siap nanti malah semakin melambung di dunia hiburan Indonesia. Oh, prediksi kamu justru dia semakin melambung di dunia hiburan tanah air? Ya. Oke. Berapa yakin kamu bahwa dia akan semakin melambung namanya?
85% insya Allah. 85%. Oke, baik. Itu dari Chandrika Cika. Tapi kalau dari kasusnya Chandrika Cika, apalagi yang kamu lihat, Hargumai? Sebenarnya di circle-nya dia ini, aku melihat ada beberapa 3 orang selebritis juga yang ikut-ikutan dalam hal tersebut, kebiasaan buruk tersebut, katakanlah narkoba, Ya, tapi tidak tersangkut. tapi tidak terseret. Ya, pada waktu ini. Pada waktu ini. Mau nyebut inisial? Laki-laki D, Oke. perempuan S, laki-laki A. 2 laki-laki 1 perempuan. Bentar, itu bintang tamu segmen berikutnya. Asti Ananta kepo banget liatin siapa ini. Oke, itu prediksi kamu. Iya. Saya lagi pakai bulu mata loh. Sampai nggak jadi-jadi. Oke, tapi buat teman-temannya, kan ada 6 orang yang ditangkap kan. Menurut kamu permohonan rehabilitasinya Chandrika Cika akan dikabulkan? Kalau 5 teman lainnya termasuk ada mantan atlet e-sport, menurut kamu gimana? Sejauh ini aku lihat ada 2 orang yang dikabulkan untuk rehab. Oke, berarti sisanya kemungkinannya masih 50-50. Betul. Oke, baik. Untuk kasus narkoba sendiri, kita tahu bahwa ya lagi-lagi sayangnya public figure harus tersangkut kasus narkoba. Di tahun ini, apa yang kamu lihat yang berhubungan dengan selebriti dan juga kasus narkoba? Di tahun ini bukan cuma Chandrika Cika, tapi ada sosok satu lagi yang kemarin kan pernah datang ke sini. Aku pernah datang ke sini. Dia juga pernah datang ke sini. Pernah diundang di sini juga? Iya. Oke. Kalau nggak salah ya, aktor. Inisialnya A. Hati-hati ya terseret kasus narkoba lagi. Oke. Lagi? Berarti Iya. pernah tersangkut Pernah. kasus narkoba. Pernah sampai ditahan, sampai masuk jeruji. Dan kali ini kalau nggak meleset, hati-hati di sekitaran bulan Agustus tahun ini 2024 bisa terseret lagi, masuk penjara lagi. Karirnya semakin turun, rezekinya semakin turun. Jadi untuk sekarang siapapun itu, selebritis, aktor A, kalau misalkan melihat, menonton, karena saya belum pernah kenal langsung, belum pernah ketemu langsung juga. Jadi kurangin, kalau bisa hilangkan. Berhenti dong, masa kurangin? Iya, buang semua, stop. Kalau enggak Agustus ini terseret lagi, kena lagi. Aktor inisial A pernah datang ke bagi-bagi ambiar. Orang talent, lihat dong siapa aktor inisial A pernah Banyak, datang ke udah 3 tahun. Udah 3 tahun. Dari zaman studio di sono. Iya, benar. Nyari Siapa stres ya? kreatif juga Aktor yang ada. inisial A. Iya. Tapi kita berharap sekali lagi ini sebagai pengingat untuk public figure, termasuk juga untuk masyarakat umum ya. Tapi kalau kita ngomongin soal prediksi, Hargumai juga memprediksi hal yang lain selain kasus narkoba. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Hargumai sebut akan ada pasangan yang menyusul kasus korupsi Harvey Muiz, yakni Pasutri inisial R dan S. Netizen bilang Raffi Ahmad. Gimana Hargumai? itu, Mas? Kalau dari kalangan selebritis kan aktor kan banyak ya, inisial R. Kalau mau dibilang aktor tersebut memang inisialnya R, dia multi talenta, popularitasnya tinggi, terkenal juga kaya. Ada 2 orang sebenarnya aktornya, satu R, satu A. Satu inisial R, satu lagi sosoknya inisialnya A. 2 tersebut masuk terseret dalam kasus Harvey Muiz. Cuman kalau menurutku ini sebagai profesional. Maksudnya? Jadi R dan A, S dan D terseret juga dalam kasus Harvey Muiz, korupsi 271 triliun, cuman profesional, tidak ikut-ikutan, tidak kerjasama. Oke. Tapi dia hanya melakukan tugasnya sebagai selebritis. Oke. 4 orang ya. Jadi Inisial ibaratnya R, inisial A, inisial S, dan inisial D. Itu 4 orang yang berbeda. 4 orang berbeda. Oke, berarti apakah ada kemungkinan mereka diperiksa Puzzle langsung nih otak. sebagai saksi? diperiksa. Hanya sebagai saksi. Hanya sebagai saksi. Cuman kalau yang satu ini yang aku lihat, R sama satu lagi A, ini tidak sampai lanjut kasusnya sampai ke jeruji,
sampai ditangkap, di penjara segala macam. Tapi hati-hati untuk yang D dan S bisa masuk ke dalam jeruji. Karena? Ya karena korupsi itu tadi. Iya, karena Masalah menurutku kasus korupsi yang aku melihat ada seseorang yang membackup mereka, selebritis tersebut, dan cukup kuat, ya, di backup. yang D dan inisial S itu. Iya, tapi kita harus percaya dengan kasus hukum di Indonesia, maksudnya apa, untuk mengatasi apa yang terjadi, termasuk mereka yang melanggar hukum. Backupan rasanya kita juga serahkan pihak polisian dan juga kejaksaan yang pasti akan bekerja secara profesional. Tapi Gumai, saya mau nanya, tadi kan kamu bilang inisial RASD, bukannya inisial itu juga sempat diucapkan oleh pihak kepolisian atau kejaksaan ya? Kalau aku sih nggak pernah ya, nggak tahu ya. Oh, kamu nggak tahu ya? Aku cuma lihat sekilas dan nggak pernah baca, dan aku nggak pernah mau dengar karena kayaknya aku kalau nerawang udah nggak asik lagi kalau udah denger duluan. Itu alhamdulillah aku sih tidak pernah menjiplak, tidak pernah apa, dan aku baru dengar kalau misalkan itu pernah disebut. Oke, berarti ini benar-benar pure dari kamu tanpa kamu melihat siapa yang pernah menyebutkan inisial tersebut ya. Tapi ini juga kasusnya berhubungan dengan sang istri, di mana kita tahu bahwa dari media sosialnya Sandra Dewi itu memang tidak bisa kita temukan saat ini ya. Kita mau kasih lihat juga, ini ada hubungannya dengan Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Prediksi Sandra Dewi dan Harvey Muiz, Hart Gumai pokoknya selesai. Maksudnya adalah Apa tuh selesai? Ini begitu itu apa? general loh sebetulnya, pokoknya selesai itu maksudnya apa? Selesai dalam hubungan mereka. hubungan suami istri. Betul. Oh, jadi mereka akan Pernikahan. bercerai gitu maksudnya. Itu prediksi Walau ya? kalau aku lihat prediksiku ini akan bercerai, akan berpisah, tapi nanti masih lama. Antara H dan S tersebut, Harvey dan Sandra Dewi, ya, semua bisa diperbaiki. Ya. Asalkan dari S juga bisa menerima, bisa legowo dengan semua hal-hal yang membebani dia, sehingga nanti di depan semua bisa terselesaikan kembali baik. Tapi kalau misalkan memang keputusannya bercerai adalah yang terbaik, ya monggo. Oke. Tapi itu terjadi. Kalau menurut kamu prediksinya Harvey Muiz ke depannya seperti apa? Untuk kehidupan dia sendiri, untuk kehidupan dia pribadi, akan ada perubahan. Ya. Dia akan mencoba untuk dikatakan menyendiri, ya, merubah semua hal-hal yang pernah dia lakukan. Walaupun aku lihat sebenarnya HS ini bukan dia ya dalang utama kalau aku lihat ya. Masih ada dalang-dalang. Ada lagi yang lain yang jadi dia ini sebenarnya kecil lah. Gitu. Itu sempat disebutkan sama salah satu pengacara yang jadi bintang tamu di sini. Dan ini ya sudahlah, ini sudah terjadi. Yang terjadilah. Tapi nanti dia akan ikhlas merubah hidupnya, berjalan seperti orang biasa, nggak pernah lagi ikut-ikutan seperti sekarang. Gitu loh. Sudah nggak kayak lagi dan lain-lain. Iya. Oke, kasus hukum pasti kita ikuti ya. Betul. Tapi buat Hart Gumai, kemarin juga sempat viral di media sosial, ada berita yang menyebutkan beberapa selebriti terlibat kasus pencucian uang. Prediksi kamu? Inisialnya? Jadi Ada. HS ini kan sekarang lagi rame nih. Tapi nanti di tahun ini menuju akhir tahun sekitaran aku dapatnya angka 15, tanggal 15, mungkin tanggal 15 atau jam 13. Ini ditangkap bulannya September kalau nggak meleset. Pejabat, salah satu pejabat yang menjabat ini lebih besar dari yang diisukan, yang dituduh ke HS 271 triliun, ini lebih besar. Masih menjabat September kalau tidak meleset di angka 15, jam 15 atau tanggal 15. 15. 13. Ya, mungkin bisa jadi mungkin 150 triliun. Wow. Oke, baik. Kita tinggalkan kasus-kasus pencucian uang, korupsi segala macam. Nanti kita akan lihat bagaimana dengan hasil prediksi seorang Hart Gumai. Tapi ini kalau ngomongin soal Raffi Ahmad, tadi kita lihat juga wajahnya dalam sebuah artikel. Tapi ini ngomongin soal hal yang baik ya, sebuah rezeki dan juga berkah. Pernyataan Gumai tentang Raffi Ahmad yang katanya akan punya anak lagi. Kita kasih lihat prediksinya. Kata Raffi dan kakak Gigi. Pasangan ini langgeng seumur hidup. Amin. Big amin, karena dulunya baik ya.
Bakal ada anak ketiga perempuan. Bakal ada anak ketiga perempuan. Bakal ada anak ketiga perempuan. Penasaran deh, ini kamu memprediksi apakah ketika baby Lily itu sudah ada atau sebelum? Sebelum. Kalau sama Maria Christy itu baru berapa bulan lalu. Kalau di konten YouTube itu dari 2021 kalau nggak salah aku udah sampein Gigi akan mendapatkan anak perempuan. Memang tidak ada ucapanku kalau nggak salah ya untuk hamil, tidak ada. Tapi di sini aku mau sampaikan nanti hamil. Jadi 4. Jadi perempuan 2. Selain Lily, siap-siap Nagita Slavina akan hamil, dapat anaknya perempuan. Oke, jadi berarti yang kamu maksud ini bisa dua ya. Yang pertama bisa jadi Lily dan kemungkinan dia juga akan hamil kembali dan melahirkan anak Lengkap perempuan. dong ya, dua cowok, dua cewek. Dua cewek, dua cowok ya, insya Allah. Oke, jadi bukan berarti Lily ya, tapi akan dapat lagi dari rahimnya sendiri. Oke, baik. Kedepannya rumah tangga Raffi dan Gigi seperti apa? Kamu bilang long lasting, langgeng, tapi apalagi yang kamu lihat? Banyak hal-hal permasalahan di dunia hiburan yang menerpa Raffi dan Nagita, yang menyeret mereka. Karena nama popularitas itu kan biasanya diseret-seret. Ya. Diajak kerjasama segala macam. Untuk Raffi dan Nagita harus hati-hati, harus disortir. Raffi Ahmad di tahun 2024 ada satu laki-laki, badannya tinggi, lebih dari 175 cm, gempal, gemuk, putih orangnya, punya nama juga. Kerjasama, hati-hati nanti terseret kasus hukum karena dia melakukan korupsi yang cukup besar. Terkenal. Makanya kita itu perlu hati-hati karena kan kita nggak ngerti ya kalau kita kerja sama orang tersebut uangnya dapat dari mana, kan nggak mungkin kita kerja sama kita tanya uang kamu dari mana. Ya betul. Gumai, lu sampai bisa memprediksi tentang korupsi, hebat banget. Kenapa nggak kerja di KPK aja lu? Sampai korupsi dia tahu loh, sampai detail begitu. Habis dong. KPK. Sebenarnya kalau aku sendiri udah ngajuin. Oh ya? Aku jujur, aku sudah mengajukan diri dan sedang dipertimbangkan saat ini untuk masuk ke pemerintahan. Tapi ya aku masih berdoa karena aku manusia biasa, berharap aku bisa masuk jadi. Tapi katanya masih dipertimbangkan. Oh gitu. Oh, oke, baik. Jadi buka-bukaan. Ngeri kali. 2024, Gumai, apalagi prediksi yang kamu lihat? 2024 ini selain selebritis penyanyi lebih ke pop, dia juga kadang beberapa kali dangdut. Inisial K ramai diperbincangkan. Selebritis perempuan inisial A. Ya, dia ini istri kedua dari seorang artis juga. Istri kedua artinya setelah berpisah, yang pertama dia jadi yang kedua. Jadi yang kedua. Ya. Bukan ini. Ini cowoknya apa ceweknya? Ini cewek. Oke. Ini cewek. Saya berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan, kesehatan untuk dia, rezeki berlimpah, semuanya hal-hal baik. Karena aku melihat 2024 ada hal yang kurang baik yang menimpa si A tersebut di 2024. Oke, baik. Gumai, kita tinggalkan prediksi tentang selebriti tanah air. Ini yang seru juga nih. Kita mau mengucapkan selamat juga untuk timnas Indonesia U23, di mana berhasil masuk ke babak semifinal. Semalam aku nonton sampai jam 4 pagi, berhasil mengalahkan Korea Selatan. Untuk pertama kalinya Korea Selatan gagal masuk ke babak semifinal dan gagal melaju ke Olimpiade. Dan Indonesia berhasil mengalahkan melalui adu penalti, drama adu penalti dengan skor 11-10. Wow. Dan timnas Korea sepanjang U23 belum pernah kebobolan. Hanya oleh timnas Indonesia Korea bisa kebobolan ya. Selamat untuk timnas Indonesia. Berarti Indonesia tuh lebih maju lagi, lebih hebat lagi ya. Amin. Kan, gitu, Amin. Sepak bola itu. Melaju ke babak semifinal yang nanti akan melawan antara Uzbekistan atau Arab Saudi, siapa yang menang. Nah, tapi kalau menurut kamu prediksi, oke kita bermain prediksi aja ya. Karena ini yang wah benar-benar menantikan, luar biasa sekali, sejarah bagi Indonesia. Prediksi timnas Indonesia U23. Kalau untuk saat ini aku melihat kiri kanan ramai, bertumpah semua manusia teriak. Di sini terlihatnya gembira, wah, gitu, hore, gitu. Sebuah kemenangan
sebuah kejayaan, sebuah kebahagiaan yang rasanya tidak pernah, sudah lama tidak pernah dirasakan sehubungan dengan Indonesia. Oke, jadi kamu melihat berarti kegembiraan, euforia bahagia ya? Berarti Indonesia Euforia berarti menang gitu kegembiraan ya? Insya Allah menang. Amin. Menang atau kalah, tapi terlepas menjadi juara Piala Asia atau tidak, setidaknya kalau bisa menjadi nomor 3, Indonesia bisa lolos ke Olimpiade 2024 di Paris. Selamat buat timnas Indonesia U23. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geng!